saya Putri Teresia Marsala Limbo. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan S1 Akuntansi dari Universitas Prima Indonesia dengan NIM 21330401037 dengan dosen pembimbing Bapak Hottua Samosi SPD MSSI. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang sistem informasi akuntansi. Oke, kita masuk ke topik yang kelima, bagan alir atau hot wall. Pertama, teknik dokumentasi dan penyusunan dokumen. Dokumentasi adalah narasi bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup merupakan what, where, why, how, or peninputan data, pengelolaan data, penyimpanan, dan pembuatan laporan dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan. Tertulis komponen-komponen sistem tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. A. Diagram arus data diagram depth. Sebuah DFD secara garis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan akan merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam penyusunan DVF karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya, DFD memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. DFD disusun dengan menggunakan 4 simbol utama, yaitu yang kedua, bagan alir atau fault wall. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk mengurangkan prosedur pengelolaan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Secara simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikenali. Bentuk simbol menunjukkan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input, output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan metode komputer atau template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau memberikan output dari kegiatan pengelolaan data. Yang kedua, processing, yaitu simbol menunjukkan garis yang menunjukkan alat yang digunakan untuk mengelola data atau dengan komputer atau manual. Yang ketiga itu storage, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang sangat tidak dipakai oleh sistem. Yang keempat, lain-lain, simbol yang menggunakan arus data dan barang. Simbol ini menggambarkan
saat mulai dengan bagian alir, berakhirnya bagian alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagian alir tersebut. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis bagian alir. Yang pertama, bagian alir dokumen atau flow chart. Atau bagian alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagian alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem, seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagian alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan intern disebut internal control flow chart. Kedua, bagian alir sistem atau sistem flow chart. Bagian alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagian alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagian alir ini secara universal dipakai dalam sebuah sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif di antara para pekerja. Yang ketiga, bagian alir program atau program flow charts. Bagian alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dan menjalankan sebuah program. Bagian alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagian alir ini. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya, pedoman pembuatan diagram alir atau flow chart. Bila seorang analis atau programmer akan membuat flow chart, ada beberapa bentuk petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. Yang pertama, flow chart digambarkan dari halaman atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan didefinisikan harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhirnya harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi data. Kata kerja misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan. Yang kelima, setiap langkah dan aktivitas harus berada pada urutan yang jelas dan benar. Yang keenam, lingkungan dan rangai dari aktivitas yang sedang digambar harus ditelusuri dengan hati-hati. Pencabangan-pencabangan atau relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flow chart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan pencabangannya pada halaman yang terpisah atau menghilangkan seluruh pencabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Yang ketujuh, gunakan simbol-simbol flow chart yang benar. Unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki dua unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir. Yang pertama, pencabangan. Secara sederhana adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan pada contoh lampu di atas, pencabangan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang dengan atau tidak. Yang kedua, perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya, perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 100. Kondisi untuk menghentikannya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100.